Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan langsung dari sumber beritanya terkait dengan pengumuman Bank Indonesia terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Nah, Bank Indonesia melakukan rilis tanggal 17 April, tetapi kalau di dalam dokumen rilis itu kondisi yang disampaikan adalah kondisi utang sampai dengan 28 Februari. Jadi 1,5 bulan sebelumnya. Biasanya memang begitu. Nah, karena itu kalau kita mau tahu berita-beritanya, kita mesti mengetik di mesin pencaharian, misalnya utang luar negeri Februari 2025. Nah, kalau kita ketik, saya mau pakai salah satu mesin pencari, itu maka ada puluhan berita ya, dan belasan dari berita mainstream dan puluhan dari web, media online dan sebagainya. Nah, kebanyakan judulnya ini terlihat hanyalah memberikan judul, posisinya, nilainya baik dalam dolar maupun dalam rupiah. Ada juga yang mengatakan judulnya dengan kata-kata turun. Ini misal Tempo yaitu memuat BI catat posisi utang luar negeri Indonesia Februari 2025 204,7 miliar. Jadi netral judulnya ya. CNBC Indonesia itu pengumuman utang luar negeri RI turun di Februari 2025. Jadi dia meng-highlight turunnya. Lalu kalau kita lihat kompas.com juga menyatakan soal turun. Kemudian bisnis.com hanya mencatat ya, bahkan memakai kata-kata capai dan seterusnya. CNN Indonesia ini juga memberikan judul utang luar negeri RI tembus 7.100 triliun. Jadi dia pakai dikonversikan ke nilai rupiah dan seterusnya lah. Nah, beberapa sudah saya baca, itu kelihatannya isinya itu masih betul-betul mengutip rilis Bank Indonesia, kemudian dibuat menjadi kalimat-kalimat jurnalis ya yang lebih mudah dipahami, karena rilis Bank Indonesia itu biasanya formal. Tetapi hampir semuanya belum menempatkan misalnya komentar ekonom atau melakukan perbandingan analisis ya, semi analisis lah terhadap nilai-nilai yang tidak di kalimat rilis. Nah, karena itu saya memutuskan untuk membaca rilisnya saja biar kita semua para pemirsa ini bisa melihat sumber berita tersebut. Nah, Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers pada tanggal 17 April 2025 kemarin. Judulnya utang luar negeri Indonesia Februari 2025 menurun. Nah, ini memang adalah judul yang persuasif. Beberapa media langsung mengutip ini senada. Nah, karena memang Bank Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini rilis tentang apapun itu bersifat persuasif kalau istilah saya, ya memberikan suasana optimis, mau memberikan sinyal positif. Nah, tapi kita sebagai pembaca ya, pemeriksa, apalagi pembelajar, saya kira berhaklah untuk tahu lebih presisi sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, saya ulangi, diumumkan 17 April, kondisi yang diumumkan adalah sampai dengan akhir Februari 2025. Paragraf pertama, posisi utang luar negeri, ULN ya biasa singkatannya, Indonesia pada Februari 2025 itu menurun, posisinya tercatat 427,2 miliar dolar Amerika. Turun dibandingkan dengan Januari yang 427,9 miliar. Ya, saya tambahkan ya, berarti turunnya adalah 600 juta, 0,6 miliar. Nah, Bank Indonesia di paragraf ini juga mengatakan secara tahunan ini ULN ini sebenarnya tetap tumbuh. Ya, dia nggak mengatakan tetap ya. ULN Indonesia tumbuh 4,7% dalam kurung YOY, year on year. Nah, saya tambahkan penjelasan, itu maksudnya dibandingkan Januari ini turun, tapi dibandingkan Februari tahun sebelumnya sebenarnya meningkat 4,7%. Nah, tetapi Bank Indonesia mengatakan juga melambat dibandingkan pertumbuhan Januari 2025. Jadi Januari 2025 dibanding setahun sebelumnya tumbuhnya 5,3%. Berarti pertumbuhan bulan ini kan melambat. Nah, ini biasanya cara-cara menjelaskan ekonomi ya seperti itu ya, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa mengatakan turun, bisa mengatakan melambat. Melambat itu maksudnya ya meningkat tapi peningkatannya lebih sedikit. Nah, dijelaskan bahwa itu dipengaruhi oleh
pertumbuhan utang sektor publik berarti pemerintah dan Bank Indonesia ya, dan juga swasta. Nah, tapi di publiknya melambat tumbuhnya, sementara ini kontraksi turun yang utang luar negeri swasta. Nanti kita lihat angkanya. Nah, dijelaskan di paragraf kedua khusus posisi ULN pemerintah ya. Pada Februari, ULN pemerintah tercatat sebesar 200,47 miliar. Dari tadi ya, dari total 427 tadi, 204,7-nya miliarnya itu adalah utang pemerintah. Nah, ini turun dibandingkan Januari yang 204,8 miliar. Ingat, itu berarti penurunannya hanya 0,1 miliar. Jadi kita bisa paham ya, Bank Indonesia ini bermaksud persuasif kepada kita, tapi kita juga harus jeli. Ini turunnya cuma 0,1 miliar dari 200-an, jadi tipis banget turunnya. Nah, secara tahunan dibandingkan Februari tahun lalu dikatakan nih tumbuh 5,1%, ya kan? Tumbuhnya 5% lebih. Masih juga dengan penambahan keterangan, ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Januari yang 5,3. Ya, jadi disinilah kekritisan kita diperlukan ya. Bukan salah Bank Indonesia, tapi kita harus membaca penurunannya kapan, tetap bertambahnya setahun, pertambahannya yang menurun dan semacam itu. Nah, ini ada penjelasan. Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-residen asing maksudnya dari SBN ke instrumen investasi lain dan seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Ini mungkin kalau yang mengikuti kanal ini kalimat ini bisa dipahami ya. Mungkin utang luar negerinya masih tetap, tapi dari sebelumnya ke SBN pindah ke SRBI, misalnya dari sebelumnya di pasar modal pindah ke SRBI itu, tapi tetap sebagai utang luar negeri Indonesia. Nah, sedikit turun karena ternyata tidak seluruhnya pindah, ada juga yang balik ke luar negeri dan seterusnya. Nah, di sini dituliskan juga kalimat yang sifatnya menjelaskan kepada pasar, kepada masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang tepat waktu. Jadi so far pemerintah tepat waktu ya bayar cicilannya, tidak pernah default ya, baik bunga maupun cicilannya. Lalu mengelola ULN secara prudent dan terukur untuk mendapatkan pilihan paling efisien dan optimal. Tapi saya kasih komentar sedikit. Sebenarnya ini kan penilaian Bank Indonesia terhadap kebijakan pemerintah, ya toh? Bukan dari pernyataan pemerintah sendiri atau dari para pengamat ya. Jadi ya di satu sisi kita melihat ada sinkronisasi kebijakan bersamaan dengan pemerintah, tapi di sisi lain menurut saya sih seharusnya ketika ngomongin utang luar negeri, assessment bahwa pemerintah berkomitmen ini ya nggak perlu ada. Ya disebutkan pemerintah jumlah utangnya umpamanya naik atau turun, atau pemerintah tidak pernah gagal bayar cicilan dan bunga utang sejauh ini. Tapi kata-kata terus berkomitmen ini saya kira ya ini malah bisa mengurangi menurut saya nih kredibilitas dari rilis sebuah lembaga independen bank sentral dan seterusnya. Ini ada penjelasan tentang sektor-sektor, saya lewati. Nah, paragraf yang ketiga itu judulnya ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Jadi kalau ULN swasta itu tercatat stabil di kisaran 194,8 miliar dolar. Secara tahunan, nah tadi kalau pemerintah secara tahunan masih tumbuh. Kalau ini turun, jadi dibandingkan setahun yang lalu, Februari 2020 turun 1,6%. Dan bahkan ini melanjutkan atau lebih dalam istilahnya, bulan Januari tadi turunnya 1,3% terhadap setahun sebelumnya ya. Dan seterusnya. Ini dijelaskan juga penurunan ini bersumber dari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu termasuk bank yang berutang ke luar negeri serta yang non lembaga keuangan. Semuanya mengalami penurunan merata ya. Nah, di sini juga disebutkan beberapa sektor yang mengalami penurunan ya, dan terutama sekali sektor-sektor terbesar sedikit penurunan lah ya, ada macam-macam itu dibaca. Nah, yang ketiga paragraf keempatnya ya. Tapi isinya, substansinya ketiga, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kalau ini masuk ya, karena Bank Indonesia yang secara langsung mengelola utang luar negeri.
Nah, ini menurut Bank Indonesia tercermin dari rasio ULN terhadap PDB. Jangan samakan ya, ada rasio utang pemerintah terhadap PDB. Kanal ini berulang kali mengatakan jangan confuse, utang luar negeri itu Indonesia terdiri dari swasta dan pemerintah, bahkan Bank Indonesia. Kalau utang pemerintah, selain utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri swasta. Ini beririsan, bukan menambahkan, beririsan tapi tidak sama. Nah, dari sisi rasio ini 30,2%. Nah, pada Januari kan turun yang 30,3. Jangan lupa kalau utang luar negeri pemerintah terhadap PDB itu sudah 39,75% ya. Jadi ini lebih baik lah dari sisi itu. Nah, dengan lalu kemudian berikutnya dikatakan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dan seterusnya. Intinya rilis ini ingin mengatakan kondisi sampai dengan akhir Februari ini aman, terkontrol, tidak terjadi kejutan-kejutan, malah beberapa jenis utang itu turun, secara total pun sedikit turun, begitu. Nah, saya ingin menambahkan bahwa rilis ini dilampiri oleh, nah itu kan ada di sini, data lengkap dan metadata dapat dilihat pada publikasi ini. Saya perlihatkan saja covernya, ada 68 halaman. Jadi ini PDF ya bentuknya, edisinya April, datanya tadi sampai dengan akhir Februari. Ini di belakangnya penuh dengan tabel dan kita juga bisa mengunduh file Excel-nya untuk diolah. Nah, saya sempat mengolah tapi tentu dari beberapa edisi. Ini contoh saya mengolah perkembangan utang luar negeri Indonesia dari tahun 97 sampai dengan Februari 2025. Tentu saat ini tidak, untuk tahun-tahun yang lama tidak bisa diperoleh lagi dari situsnya Bank Indonesia, tapi ibu bapak saudara-saudara bisa mencari dari berbagai dokumen lain. Nah, ini kalau dilihat trennya memang di beberapa tahun terakhir sejak 2020 ini relatif peningkatannya landai ya, tambah tapi landai. Jadi tadi tumbuh tapi pelan. Yang terjadi peningkatan cukup pesat adalah 2016 sampai dengan tahun 2020 ya. 2020 ke sini landai. Kalau kita lihat juga itu dari 2006 itu juga pesat. Nah, sementara di tahun 97 sampai dengan 2006 itu juga landai. Nah, kalau kita pecah lagi, pecah maksudnya di disagregasi ini utang total. Nah, lalu salah satu sub yang paling besar tadi utang pemerintah. Nah, kalau kita lihat gambar ini sama nih, utang pemerintah sebenarnya dari 2022 ke sini itu tetap meningkat, tapi tipis peningkatannya. Sempat menurun dari 2020 sampai 2022. Jadi setelah COVID yang memang menaikkan jumlah utang, itu pelan-pelan terkait ULN ya, bukan utang pemerintah, itu juga mengalami penurunan. Nah, itu kita gambar, cari presentasinya. Jadi memang fenomena beberapa tahun ini ULN relatif terkendali. Tapi tetap hati-hati, trennya tetap tren meningkat. Nah, lalu kalau misalnya khusus utang luar negeri Bank Indonesia, tadi kan pemerintah, ini yang perlu dicermati dan kelihatannya jurnalis belum mengutip hal soal ini karena memang dirilis tidak disebutkan, tapi di lampirannya kita bisa baca. Nah, saya pernah mengolah ya ini olahannya. Jadi Bank Indonesia lah yang dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sekali dari 2023, 2024 ya, sampai sekarang berarti 2 tahun 2 bulan, itu yang mengalami peningkatan pesat. Utang pemerintah landai, utang Bank Indonesia melompat. Untung jumlahnya masih belum besar banget dibandingkan utang pemerintah, tapi sudah mencapai 27,65 miliar dolar ya di Februari ini. Bandingkan dengan masa-masa lalu yang hanya 2,8 miliar. Jadi ya 10 kali lipat ya kalau dibandingkan dengan 2020 misalnya. Nah, itu hati-hatinya situ. Nah, kemudian swasta ini memang sudah menarik sejak 2020 COVID. Jadi justru trennya adalah mengalami penurunan. Jangan lupa di antara swasta ini adalah badan usaha milik negara. Jadi BUMN itu dalam pencatatan ULN termasuk swasta. Nah, dengan demikian saya ingin menyatakan bahwa secara umum saya setuju dengan rilis Bank Indonesia. ULN masih cukup aman, terkendali, rasio-rasionya masih belum menunjukkan risiko yang besar. Tetapi ketika kita mulai mendetilkan, ada beberapa fenomena yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah utang luar negeri Bank Indonesia yang relatif melompat, dan itu bukan soal jumlahnya. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, karena Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang menjadi pelaksana kebijakan moneter. Dengan utang segitu, apa yang dilakukan dia terhadap perekonomian. Nah, itu yang harus diperhitungkan.